Kemarin bahasnya tentang taklif, pengertian, terus pembagiannya. Ada yang masih ingat nggak pembagian taklif? Itu ada wajib, sunnah, ya, terus haram, mubah. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang penyempurnaan agama melalui haji dan umroh. Ada yang tahu nggak haji itu apa? Pengertian dari haji. Datang ke Mekah. Haji berarti atau tujuan atau suatu tujuan, sedangkan menurut syarat yaitu berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah dengan syarat-syarat dan sifat tertentu seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kita juga diwajibkan haji. Haji ini diwajibkan tapi ketika mampu. Kalau misalnya belum mampu belum wajib, tapi kalau kita sudah mampu gitu ya. Kemudian ada syarat-syarat haji. Ada yang tahu nggak ada berapa syarat-syarat haji? Ada berapa ya? Syarat haji itu ada 6. Yang pertama itu beragama Islam, kemudian yang kedua merdeka, ketiga itu mampu, terus dilaksanakan pada waktunya, kemudian khusus bagi perempuan itu harus ada mahramnya, terus yang terakhir itu wajib hanya 1 kali buat haji, maksudnya sekali sebelum itu. Nah, yang pertama kan beragama Islam, yaitu baik laki-laki maupun perempuan itu harus Islam syarat untuk berhajinya. Kemudian yang sudah balik, untuk ukuran balik bagi laki-laki itu ketika sudah berusia sekitar 12 tahun sampai 15 atau sudah mengalami mimpi basah. Kemudian untuk yang perempuan 9 tahun sampai 15 atau bisa juga setelah menstruasi. Kemudian berakal sehat, berarti harus berakal sehat, tidak gila. Kemudian yang kedua ini merdeka, mereka memiliki hak-haknya tidak seperti hamba sahaya. Kalau hamba sahaya ini tidak memiliki hak-hak untuk hidup, mereka diperintah oleh orang lain gitu. Kemudian mampu di sini secara material, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga. Bulan 10 Zulhijjah sampai atau bulan ke-12 berbeda dengan umroh. Kalau umroh itu bisa dilakukan pada waktu kapan saja. Kemudian khusus bagi perempuan harus disertai suami atau mahramnya. Nah, jika seorang perempuan ingin melaksanakan ibadah haji, itu harus ada mahramnya. Jika tidak ada mahramnya, bisa digantikan oleh orang lain, tapi dia
negeri. Karena usia sudah lanjut atau sakit, itu bisa dibadalkan atau di sana ketika berhaji bisa kita membayar orang di sana. Di sana sudah berhaji, nanti sudah balik, nanti berbuat berhaji. Jadi anak kecil misalnya belum balik untuk dia berangkat haji. Nah, kemudian ketika sudah balik, maka dia masih memiliki kewajiban untuk berangkat haji. Paling sering Mulaifa, yaitu mikot orang yang datang dari Madinah atau negeri yang sejajar dengan Madinah. Untuk yang nomor 2 itu Kufa, mikot orang-orang yang berasal dari Sam, Syria, dan Maroko, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negara tersebut. Kemudian Tirkin, yaitu mikot orang-orang yang datang dari Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Kemudian yang keempat, Tarul, pada yang beritanya juga dari materi hari ini. Kalau misal halangan itu masih bisa haji nggak? Kan kalian udah paham semua nih. Kita bagi jadi 3 kelompok ada. Kalian jelasin ulang materi yang udah disampaikan. Kan berkelompok, kalian diskusi, kemudian nanti salah satu yang ngajukan jelasin. Kan tadi kalian udah paham semua. Kalau dia melakukan apa ya? Ketika dia melakukan kesalahan ketika berhaji, misalnya kan ada seperti ada yang larangan nggak boleh cukur rambut, dia cukur rambut itu setengah jam. Kemudian dia berkumpul di sana, misalnya dia nggak sengaja karena di Indonesia sering banyak nyamuk ya, dia cukur nyamuk, nah itu bisa kena dam. Tapi biasanya sebelum berhaji itu sudah disediakan apa namanya pembayaran denda itu. Jadi di sana kalau kita nggak sengaja membunuh hewan apa kita Kalau belum nyamuk itu sama-sama berburu. iya. Kalau kita yang dilaksanakan haji ya. Kalau di sini enggak. Boleh-boleh aja kalau di sini. Ada yang mau ditanyain? Ayo yang cowok ada yang mau nanya? Berarti siap ya? Kita bagi kelompok. Terus nanti kalian jelasin. Kan dibagi 3 kelompok. Kalau 1/3, kalau 1/3. Ayo, kita sama kalian. Siapa yang mau? Kalau nggak mau harus mau satu. Kami dulu saja. Kamu ya. Kan udah paham. Apa yang lain? Maju. Jadi maju. Satu masih ide. Suwi dulu biar adil. Waalaikumsalam. Berhaji maka boleh dibolehkan atau mengganti oleh orang yang berhaji diutamakannya. Udah segitu aja. Awalnya ada. Ibu itu iya Harusnya itu ada awalnya. Dan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji dan umroh maka untuk menggunakan sampai selesai. Kasih hapus dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melalui haji dan umroh. Mikot haji itu terbagi menjadi dua, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu batas yang berhubungan dengan waktu yang telah ditentukan untuk melakukan haji. Dan mikot makani adalah batas yang berhubungan dengan tempat, yaitu batas bagi jamaah haji mulai melakukan ihram dan memakai pakaian ihram. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih kesimpulan nggak? Mau. Dari kalian? Kesimpulannya dari kalian? Kalau dari ibunya, Ada yang bisa nggak kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulannya adalah kita belajar Ayo keras. Keras. Ayo keras sih. ya enak. Jadi kesimpulannya haji adalah berkunjung ke Baitullah dengan sifat-sifat waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian ibadah haji adalah suatu kewajiban selain melaksanakan ibadah puasa, sholat. Kemudian ada syarat-syarat haji, itu ada 6, beragama Islam, merdeka, mampu, dan dilaksanakan pada waktunya. Khusus bagi perempuan harus disertai suami atau mahramnya. Kemudian wajib hanya 1 kali dalam seumur hidup. Kalau mau misalnya mau 3 kali itu diperbolehkan, jadinya sunnah. Kemudian orang yang tidak dapat, kemudian orang yang sudah meninggal, kemudian dia berhaji, itu boleh dibadalkan. Kemudian anak yang belum balik tapi dia sudah berhaji, kemudian ketika sudah balik, maka kewajiban berhajinya itu masih ada. Kemudian yang sudah ada mikot haji di tempat yang telah ditentukan ketika melaksanakan ibadah haji, dimulai dari ihram, memakai pakaian ihram sampai berihram. Baiklah, Ibu cukupkan materi pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.